Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sesi Ramadan bersama Sanematur. The Miracle of Ramadan, Faith and Love bersama Sanematur. Oke, alhamdulillah ya, kali ini saya bersama Ustadz Dukman lagi ya. Gimana Ustadz, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, oke Ustadz, kemarin tuh aku ketemu sama beberapa orang sih. Ada yang bertanya-tanya juga nih, bagaimana sih kiat-kiat kita mencapai target-target ibadah di bulan Ramadan itu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, setiap pencapaian seseorang itu ditentukan oleh niatnya. Makanya kenapa di dalam setiap ibadah, niat itu selalu ditempatkan di rukun yang pertama. Jadi jika kita memiliki niat ingin tadarusan, maka pasti kita akan dimudahkan untuk tadarusan. Jika kita punya niat, wah bulan Ramadan ini mau hataman Quran sekian kali, ini biasanya tercapai. Jika kita punya niat misalnya Ramadan ini saya mau iktikaf nih di 10 hari terakhir di masjid, itu pasti tercapai. Dan begitu pula terhadap niat-niat yang lain. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Artinya orang-orang yang punya rencana saja berpeluang untuk gagal, apalagi yang tidak punya rencana. Maka miliki perencanaan yang matang, yang baik tentang apa target-target kita di bulan Ramadan. Misalnya ingin ngasih buka kepada sekian orang, ingin bersilaturahmi, ingin baca Quran, ingin taraweh full, atau ingin sholat berjamaah full. Intinya adalah target-target yang berawal dari niat. Makanya kenapa ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah ke kota Yasrib yang saat ini disebut Madinatul Munawwarah, itu Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari sahabat-sahabat yang lain, banyak yang ingin hijrah, banyak yang ingin ke kota Yasrib dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemuda, sampai turunlah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Fam kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin harta, maka dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin perempuan, maka dia akan menikahinya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya betapa besarnya peranan niat dalam setiap pencapaian. Orang kalau dalam hatinya fokus dengan niat ingin punya rumah, biasanya dia punya rumah. Orang kalau dalam hatinya fokus ingin membahagiakan orang tua, maka dia akan mendapatkan kemampuan untuk membahagiakan orang tua. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya niat berbakti, tidak punya niat punya rumah, tidak punya niat ingin mencapai cita-citanya, dia tidak akan bisa mengukur kesuksesannya. Kenapa? Karena dia juga tidak tahu apa keinginannya, apa cita-citanya, sehingga niat itu sangat berpengaruh kepada pencapaian kita. Jadi Ramadan yang beberapa hari ini itu dibandingkan dengan 365 hari, Allah kasih Ramadan 30 hari kepada kita. Dan 30 hari ini adalah hari-hari terbaik di antara 365 hari. Sehingga ayo tetapkan pencapaian kita, kuatkan niat kita, dan maksimalkan ikhtiar kita. Insya Allah jika kita menetapkan niat ingin tahajud setiap malam sebelum sahur, maka kita akan bisa mampu. Ingin melakukan baca Al-Quran minimal sehari 1 juz, maka kita akan tercapai. Ingin misalnya membahagiakan orang tua, pasti tercapai. Amin. Artinya apa? Artinya seseorang itu akan dibentuk masa depannya oleh niatnya. Makanya jangan sia-siakan niat yang tidak ada butuh biaya, tidak harus mengeluarkan biaya, tapi cukup men-setting niatnya dengan baik, maka dia akan mencapai apa yang ia niatkan. Makanya kenapa orang yang selalu meluruskan niatnya, menyempurnakan ikhtiarnya, selalu mendapatkan capaian-capaian keberhasilan dalam hidupnya. Gitu. Berarti yang namanya niat itu, Ustaz, tidak bisa diremehkan ya, Ustaz? Betul. Karena saya pun kadang mengetahui gini, Ustaz, ketika niat kita baik, insya Allah akhirnya akan baik. Ketika niat kita buruk, hasilnya pun begitu ya, Ustaz? Ya. Namun Ustaz, gimana kalau di Ramadan ini ya, mungkin bisa dibilang udah jadi budaya gitu di Indonesia ya. Kayak kita itu saat Ramadan itu ada buka bersama. Tapi maghrib, isya, tarawih skip, lewat gitu. Lalu ada ngabuburit
tapi dengan yang bukan mahramnya, komunikasi chattingan dengan yang bukan mahramnya, lalu kayak dibangunin sahur sama yang bukan mahramnya lewat komunikasi gitu Ustaz ya. Nah itu gimana gitu Ustaz? Kita udah ada niatan untuk mencapai target-target ikhtiar kita, ibadah kita di bulan Ramadan, tapi kita masih melakukan itu, gimana Sus? Baik, orang itu puasa sesuai dengan kadar keimanannya, kadar pengetahuannya, dan kadar pemahamannya. Contoh misalnya, ada puasa ular. Nah, puasa ular itu dia puasa tidak makan dan tidak minum, dia cuman ganti baju saja. Dia ganti kulit saja. Setelah dia ganti kulit, dia tidak merubah apapun, dia cuman melakukan aktivitasnya sebagai rutinitas saja. Bedakan antara aktivitas yang menghasilkan dengan aktivitas yang rutinitas yang tidak menghasilkan apa-apa. Sementara orang-orang yang bertakwa itu puasanya seperti puasa ulat bulu gitu. Dia tadinya menjadi ulat bulu yang menjijikkan, masuk dalam sebuah kepompong, menahan lapar, menahan dahaga, dia tidak makan, tidak minum. Begitu dia keluar, maka dalam keadaan menjadi kupu-kupu yang indah. Makanya kenapa orang-orang itu harus tahu apa yang merusak puasanya, apa yang merusak pahala puasanya. Ada yang membatalkan secara fikih, ada yang membatalkan secara pahala. Yang membatalkan secara fikih adalah dia makan dan minum di siang hari. Itu ya, itu secara fikih batal, wajib qada. Sementara kalau yang membatalkan pahala, yaitu seperti tadi misalnya kita sedang mengejar ampunan Allah, pada saat yang bersamaan kita meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seperti buka bersama tapi mengabaikan sholat maghrib, ketinggalan sholat maghrib, ketinggalan sholat isya, terus lagi tidak taraweh. Bukan tidak boleh kita melakukan seperti begitu, tapi andaikan perbuatan itu dilakukan dan dipikirkan dalam hati kita itu tidak apa-apa dan tidak berdosa, berarti kita sudah termasuk terjebak dalam rutinitas. Rutinitas itu tidak serta-merta bisa menghilangkan kebaikan atau keburukan. Tapi ketika rutinitas itu dianggap biasa, padahal di dalamnya ada dosa, maka kita akan terjebak dengan dosa yang dianggap kecil padahal menjerumuskan. Jadi boleh kita misalnya ngabuburit, tapi ingat ya, misalnya kalau ngabuburit kita ke mall, pastikan tempat sholatnya di mana, jangan sampai terlambat. Yang kedua, ketika jalan-jalan ke mall, pastikan itu dengan mahram kita, gitu ya. Kalau dengan pacar misalnya, maaf, dalam Islam kan tidak ada pacaran syariah, gitu ya. Walaupun misalnya isi chattingnya Abi Umi gitu ya. Kata si Abi, ya Umi lagi di mana? Oh, lagi di rumah. Ini Abi lagi apa? Abi lagi siap-siap. Emang mau kemana Abi? Abi mau disunat. Oh ternyata si Abinya masih SD ya, karena belum disunat. Jadi tidak ada pacaran syariah ya. Walaupun misalnya niatnya misalnya baik, tapi tetap sekali lagi bahwa Allah itu sangat senang dengan orang yang berusaha sekuat tenaga menghindari yang Allah tidak suka. Meskipun pada akhirnya misalnya kita tidak berdaya juga, tapi tadi ya, kejahatan yang direncanakan hukumannya lebih berat dibandingkan dengan kejahatan karena spontanitas. Nah, maksiat yang direncanakan, yang diniatkan jauh lebih besar bahayanya ketimbang maksiat karena faktor dadakan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ngajak bareng-bareng ngebuburit dengan pacar, mahram bukan, siapa-siapa bukan misalnya. Wallahu a'lam bimuradi, semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga Ramadan yang akan datang kita masih ada umur dan kita bisa memperbaiki hal itu. Jadi artinya apa? Artinya silahkan dipikirkan secara bijaksana. Puasa yang begitu indah pahalanya bisa bergugur karena hal-hal sepele yang dianggap biasa. Boleh kita mengikuti budaya, tapi budaya yang kira-kira tidak menggugurkan pahala, gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menggugurkan pahala. Mungkin bagi orang yang secara sepintas, wah itu amaluna amalukum, amal kamu untuk kamu, amal saya untuk saya. Betul, tapi setiap manusia punya kewajiban watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, menyampaikan hak gitu ya, bahwa kalau nanti setelah dinasehati, setelah dikabari, setelah diberikan informasi bahwa itu tidak baik, itu tidak boleh, itu masih melakukannya juga, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita akan rugi menahan lapar, dahaga, haus siang hari, sementara kita
hanya sekedar aktivitas menahan perut saja. Jadi barangkali seperti itu. Oh, begitu ya Ustaz. Berarti apakah itu bisa dibilang sia-sia Ustaz? Kalau dibilang sia-sia mungkin tidak juga. Tapi secara hukum fikih dia puasanya sah. Akan tetapi pahala yang harusnya dia terima menjadi gugur karena sebanding dengan dosa yang ia lakukan. Kayak kita misalnya begini ya, kita punya penghasilan 2.500.000 tapi kita punya hutang 2.700.000 gitu. Jadi kita tekor 200 gitu. Artinya puasa itu datangnya cuma setahun sekali dan adanya cuma 30 hari dalam 365 hari. Terus kita misalnya kita gugurkan dengan dosa-dosa yang bisa menghalangi ijabahnya doa, bisa menghalangi diampuninya dosa, bisa menghalangi kesucian hati. Makanya kenapa? Bahwa Allah menyebutkan kalimat la'allakum tattaqun supaya kalian bahagia, supaya kalian bertakwa. Karena apa? Karena memang puasa ini adalah ibadah yang di dalamnya terdapat program membersihkan, menyucikan, dan menenangkan. Kenapa ada kalimat menenangkan? Karena orang yang jauh dari dosa cenderung hidupnya lebih tenang dan bahagia. Sementara orang yang bergelimang dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil yang diperturutkan, maka dicabut dari hatinya ketenangan, kelapangan, dan kebahagiaan. Jadi sebetulnya dosa kita kembali lagi kepada kita, pahala kita kembali lagi kepada kita. Ya, kita belajar mengendalikan diri, karena semakin mampu kita mengendalikan diri, maka semakin tenang hidup kita. Barangkali seperti itu. Yang penting poin pertamanya niat ya, Ustaz. Betul, niat yang kuat. Usahakan, sesulit apapun terus usahakan, lakukan tahap demi tahap ya, sedikit demi sedikit. Dan berarti Ustaz di ajang bulan Ramadan ini jangan sampai kita seperti ular ya, yang setelah Ramadan lewat kita cuma ganti kulit gitu, kayak gitu lagi sebelum bulan Ramadan gitu. Jadilah seperti ulat bulu gitu. Ketika setelah bulan Ramadan kita menjadi kupu-kupu gitu, menjadi lebih baik gitu ya Ustaz. Makanya kita sering mendengar kalau di penghujung Ramadan itu kan ada kalimat minal aidin wal faidin, kan gitu ya, meraih kemenangan, kembali lagi kepada suci gitu, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah manusia ketika lahir di muka bumi dia tidak bawa dosa. Gitu ya, dia tidak bawa apa-apa, makanya begitu lahir dia begitu lucu, begitu menghibur gitu. Makanya lihat kenapa Rasulullah menyampaikan sebuah perumpamaan orang yang diampuni dosanya di bulan Ramadan itu seperti kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Coba perhatikan bayi itu tidak pernah kelihatan stres kok. Gitu ya, senyumnya menghibur, ketawanya menghibur, nangisnya menghibur, bahkan pipisnya aja menghibur gitu ya. Ketika kita gendong terus pipis, kita nggak dialungkan tuh bayi ya. malah dipuji, kamu si ganteng pipis gitu ya, si cantik pipis tuh. Pipisnya aja jadi menghibur. Kenapa? Karena memang tanpa dosa. Orang yang hidupnya tanpa dosa cenderung hidupnya bahagia. Makanya jangan heran kenapa kalau di Idul Fitri orang mudik orang tuanya, membagi uang ke saudara-saudaranya, habis jutaan rupiah, tapi seneng aja. Kenapa seneng? Karena dia memang orang-orang yang di dalam hatinya tidak punya dosa, biasanya dia akan berbahagia dengan apapun yang ia lakukan, termasuk mungkin mudik macet, dia nggak marah-marah gitu. Mudik habis duit, dia nggak marah-marah. Kenapa? Karena kebahagiaan yang ia dapat lebih besar dibanding dengan uang yang ia keluarkan. Jadi la'alakum tattaqun itu di puncaknya adalah dia bisa hidup bahagia dalam keadaan apapun gitu barangkali. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Semoga ya teman-teman sahabat Sanematur banyak pembelajaran yang sudah kita dapat. Teman-teman juga jangan lupa ya, perbaiki niatnya, lakukan ikhtiarnya, dan untuk mensupport ya, cari lingkungan teman-teman yang mendukung niat dan tujuan teman-teman. Semoga tujuannya bisa tercapai, semoga kita bisa tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah, amin. Oh ya, dan jangan lupa follow Instagram Sanematur @sanematur, YouTube-nya juga ada, nanti cek aja ya di video kita. Terima kasih. The Miracle of Ramadan, Faith and Love bersama Sanematur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.